Baik, tadi saya merinding Bu mendengar alunan ayat suci Al-Quran yang tilawah yang dibacakan oleh Ustazah Eis. Masya Allah, suaranya, mahrotnya, pesannya itu nyampe banget gitu loh, sampai hok gitu kan, hok banget gitu. Nah, padahal ya Bu ya, di Al-Quran itu udah terpampang jelas teori-teorinya terkait dengan masalah rumah tangga. Kalau suami harus gimana, istri harus gimana, istri solehah itu harus seperti apa, dan terhadap tetangga itu kita harus bagaimana. Nah, terkait dengan judul Ibu ya, Syariah Kafah Solusi Tuntas KDRT. Sebelum kita bicarain solusi tuntas KDRT, saya penasaran Bu, kenapa sih itunya problematika KDRT itu, padahal dulu ketika kita masih kanak-kanak nggak terlalu booming ya, artinya taunya itu sembunyi-sembunyi. Sekarang luar biasa, terpampang luas, bahkan di media disebarluaskan. Nah, menurut Ibu, maraknya kasus KDRT itu apa sih penyebabnya gitu loh? Iya, mangga Bu Ustazah silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Betul Bu Yun ini. Ya. Tadi kalau lihat temanya Syariah Kafah Solusi KDRT. Tapi sebelum sampai ke sana, ibu-ibu perlu tahu nih, kalau ibu-ibu ngebahas KDRT sekarang, apa yang ibu kebayangkan? Apa Bu? Dipukul, terus apa lagi? Kekerasan, apa lagi? Pelecehan, terus apa lagi? Pokoknya semua yang buruk deh ya, yang menimpa kepada di keluarga, karena KDRT itu kekerasan dalam rumah tangga. Tetapi kenapa saat ini marak gitu ya? Padahal kalau tadi sudah dibacakan ayat Al-Qurannya luar biasa, Allah sudah memberikan tuntunan bagaimana kita berinteraksi di dalam keluarga gitu ya. Tetapi kenapa marak gitu? Nah, sebelum saya sampai ke situ, saya ingin menggambarkan dulu ya. Nih, maraknya KDRT itu di mana sih gitu. Tes. Maraknya KDRT itu, saya sebenarnya nunggu jawaban, dikira ibu menjawab gini. Ketika ingat KDRT, Lesti gitu. Enggak. Jadi praduga saya salah gitu ya. Sebab kalau di Google KDRT yang keluar itu Bu. Nah itu. Jadi maraknya KDRT itu bukan hanya sekarang Bu. Jadi sudah lama juga sudah ada gitu. Tetapi saat ini itu semakin merajalela. Kita lihat misalnya sebelum sampai ke Depok, kita harus lihat dulu secara global supaya ibu-ibu memahami bahwa persoalan KDRT ini bukan persoalan individu, bukan persoalan misalnya karena suaminya jahat, karena suaminya miskin, atau karena suami banyak utang gitu ya. Pokoknya personal lah intinya. Kita harus lihat bagaimana, apakah di dunia internasional juga terjadi KDRT ini. Ternyata luar biasa gitu ya. Makanya dulu pada tahun 1979 salah satu lembaga yang ada di PBB itu mengadakanlah konvensi yang disebut dengan CEDAW itu. Itu adalah perkumpulan para wanita yang memperjuangkan kesetaraan gender, gitu ya. Mungkin kalau ibu-ibu yang kalau sekarang kan tahun milenial ya, mungkin di sini banyak yang seperti saya, tahun kolonial. Tahunnya kalau di kita dulu adalah emansipasi, gitu ya. Kalau sekarang bahasanya kesetaraan gender, gitu ya. Sebenarnya itu bahasanya ibu-ibu juga maksudnya, gitu ya. Nah, kalau berbicara di level internasional, ibu-ibu bisa melihat ya, Unwoman
jadi mengatakan bahwa sebelum COVID-19 itu KDRT itu menjadi salah satu pelanggaran HAM yang terbesar. Jadi kalau berbicara tentang kejahatan, KDRT itu termasuk yang terbesar. Apalagi setahun sebelumnya itu terjadi 243 juta perempuan dan anak perempuan mulai dari usia 15 sampai 49 di seluruh dunia telah menjadi sasaran kekerasan seksual atau fisik oleh pasangan intimnya. Gitu. Berarti ini kan di dalam rumah gitu ya. Kemudian juga analis yang lainnya telah merilis pada tanggal 24 Maret 2022 menyebutkan bahwa 27% mengalami kekerasan pasangan intim sebelum usia 50 tahun. Berarti 27%, karena ini berbicara internasional, berarti 27% penduduk yang ada di dunia ini terkena kekerasan dalam rumah tangga. Nah, kemudian kesimpulannya secara global 27% wanita pernah gitu ya mengalami kekerasan baik secara fisik maupun secara seksual. Dan kemudian juga bagaimana di Amerika nih yang sering diagung-agungkan betapa demokratisnya katanya gitu ya. Bagaimana apakah terjadi enggak gitu ya? Kan dikategorikan sebagai pengusung liberal gitu ya. Apakah terjadi enggak kekerasan? Nah ternyata di Amerika pun bahkan itu lebih parah. Di Amerika itu karena penjualan senjata bebas, maka kalau terjadi kekerasan dalam rumah tangga itu pakai pistol. Kalau tadi kata ibu-ibu dipukul, ditonjol gitu ya, kalau ini pakai pistol, sehingga sangat tinggi. Kalau udah pegang pistol berarti berujung kepada kematian. Itu di Amerika. Jadi kekerasannya luar biasa ya gitu. Jadi kalau dikatakan bahwa di sana bebas, enggak, justru di sana lebih menyeramkan gitu ya. Pembunuhan itu dianggap 5 kali lebih besarnya itu adalah lewat KDRT dengan pistol. Itu di Amerika. Sekarang kita lihat di negeri kita nih ya, secara nasional gitu ya, di level nasional. Pada Oktober 2002 lebih dari 18.261 kasus KDRT di Indonesia dan 80%-nya adalah korbannya perempuan. 80%, berarti 20%-nya korbannya siapa? Laki-laki. Berarti ada juga kan ya? Ada juga nih. Jadi 80% korbannya perempuan, 20%-nya adalah korbannya laki-laki. Kemudian juga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyebutkan kasus periode 1 Januari sampai 21 Februari itu ada 1.411 kasus yang mayoritas KDRT-nya itu terhadap istri, dan itu disebutkan terus meningkat. Jadi bukan ekonomi yang meningkat, tetapi KDRT yang meningkat gitu ya Bu. Nah, Komnas Perempuan menghitung semenjak Undang-Undang PKDRT diterapkan, yaitu 2004 sampai sekarang 2021, itu nggak pernah turun tuh KDRT itu. Padahal undang-undangnya sudah diterapkan yaitu pada tahun 2004, yang Undang-Undang nomor 23 itu ya, udah diterapkan. Ternyata sampai 2022 terjadi kasusnya 544.452 kasus. Bombastis Bu, Masya Allah, luar biasa. Intinya padahal undang-undangnya katanya udah diterapkan semenjak 2004. Sekarang kita lihat Depok. Nah Depok, kita orang Depok ya? Depok ya, Bojong Depok, Citayam Depok, Depok juga ya, semuanya Depok. Yang hadir di sini para ustadzah yang bertempat tinggal di Depok. Kita lihat Depok. Apakah Depok aman? Nah, insya Allah ibu-ibu ustadzah di sini mungkin seringkali itu mendapatkan curhatan dari jamaahnya, ya enggak? Ya. Jadi bukan hanya di berita itu kan cuma yang besarnya aja, mungkin yang itu yang sampai oleh berita. Bahkan mungkin laporan sampai ke Komnas Perlindungan Anak itu sedikit sekali gitu ya. Tetapi kita tahu sekitar kita itu terjadi gitu ya. Kita lihat Depok,
Di tahun 2020 berdasarkan laporan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak, yaitu unit pelaksana teknis, terjadi 200 kasus kekerasan yang melapor. Ini yang melapor ya Bu, ini yang melapor ya. Yang melapor, yang 200 gitu ya. Dan itu katanya sudah tertangani. Nah, 121-nya adalah kekerasan kepada anak. Kalau kepada anak, siapa yang melakukan kekerasannya? Orang tua. Ya Allah, bisa ibunya, bisa bapaknya ya, iya, atau bisa dua-duanya gitu. 79 kasus kekerasan terhadap perempuan dewasa. Jadi 79-nya adalah perempuan dewasa. Gitu ya. Kemudian juga dalam Polres Depok, pada tahun 2020 terjadi kasus 102 kasus. Pada tahun 2021 ada 204 kasus. Tahun 2022 Melatih konsentrasi kita ya. sampai bulan Agustus itu terjadi 143 kasus. Ini belum sampai ke Oktober ya. Nah, intinya itu semua terjadi peningkatan sampai tahun ini. Bahkan di Depok ini berdasarkan survei tadi, kesadisannya itu semakin meningkat. Ada yang dibunuh, ada yang dibakar. Seperti kemarin tuh yang viral ya, di mana Bu? Di Jati-Jajar ya. Nah, ada yang tinggal di Jati-Jajar di sini. Di Jati-Jajar kan, anaknya dibunuh, istrinya juga gitu ya, walaupun belum meninggal istrinya. Kemudian di Cinere, ada orang Cinere di sini. Oh, dipukulin di pinggir jalan. Ada Ibu dari Cinere. Ayo, ada nggak ya dari Cinere? Jadi itu kekerasannya semakin sadis gitu ya dikatakan. Dan menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, jadi dalam kurun 4 tahun yaitu 2017 sampai 2021 kasus KDRT itu meningkat dari 117 kasus tahun 2020 menjadi 200 kasus dan tahun 2021 ada 204 kasus. Jadi kalau dikatakan bahwa kita bukan lagi membesar-besarkan, kalau kita mengatakan maraknya KDRT. Dan ini yang terlaporkan. Mungkin tetangga ibu, jamaah ibu, saudara ibu, itu yang tidak melapor berapa banyak lagi. Kalau ini hanya ratusan, bisa jadi ribuan atau ratusan ribu gitu ya yang terjadi itu. Jadi luar biasa maraknya KDRT itu. Padahal tadi balik lagi undang-undangnya sudah ada. Itu jadi kalau Bu Yuni tadi bilang marak gitu ya, kalau yang data ini benar-benar marak banget gitu ya. Jadi Masya Allah. Ya, Ustazah, kayaknya untuk pertanyaan pertama puas ya Bu ya jawabannya ya, luar biasa datanya Bu, nggak kira-kira ini bikin kita merinding semuanya. Dan jangan-jangan nauzubillah min dzalik, tapi nggak ada insya Allah ya di sini adalah yang terkena KDRT. Semoga tidak ada ya Bu ya, karena memang ya KDRT itu kayaknya udah jamah gitu loh Bu, udah wajar gitu dilakukan, itu udah wajar. Suami kepada istri, istri melawan suami, orang tua kepada anak, terkait dengan berbagai masalah yang mereka hadapi, ujung-ujungnya ke sana. Nah, terima kasih Bu Ustazah. Sebelum saya punya pertanyaan berikutnya, sepertinya kita menyaksikan tayangan berikut yang bisa membuat hati dan mata kita semakin terbuka bahwa kita tidak aman-aman saja. Ya, mari kita saksikan tayangan video berikut. Betul-betul kita dalam lingkungan yang tidak aman. Tidak aman banget gitu kan ya. Ini di lingkungan kita ya Bu ya, Depok. Masya Allah. Cek konsentrasi. Jati-Jajar itu deket banget sama wilayah kita. Ya, di sini ada ibu-ibu yang dari Jati-Jajar. Ya, mudah-mudahan bukan tetangganya. Mudah-mudahan sudah teredukasi kalau ya ada mubalighah yang hadir di sini, tetangganya tidak demikian. Insya Allah. Tadi tayangan video tadi katanya cukup gak sih kita dengan diam? Boleh nggak sih kita diam dengan kasus-kasus itu? Terus apa yang kita lakukan? Gitu kan ya di akhir video tadi. Nah, saya mau tanya lagi nih ke Bu Ustazah.
Kita curi ilmunya lagi. Ustazah tadi kan ya udah marak banget tuh, luar biasa. Kayaknya kalau saya bilang jadi kayak apa ya, kesetanan gitu ya. Tapi setan juga bilang jangan nyalain gua aja gitu kan. Yang ikut dia udah banyak gitu, kayak udah kesetanan gitu kan ya. Istri berani sama suami, kemudian juga suami berani atau menganiaya istri dan sebaliknya, gitu tuh udah sesuatu yang di luar batas kemanusiaan, sudah tidak punya peri kemanusiaan. Nah, Bu Ustazah, tadi Bu Ustazah udah nyinggung dikit sekali, di tahun 2004 katanya udah ada undang-undang yang mengatur gitu ya, yang mengatur tentang ADRT. Tapi ya, selain undang-undang, ada nggak sih Bu solusi yang dilakukan oleh pemerintah kota, dalam hal ini Kota Depok ya? Adakah solusi untuk menangani KDRT, dan bahkan ya kan bukan Depok aja ya Bu ya, cuman kita karena warga Depok, jadi kita melihatnya Depok. Tapi secara kehidupan massal dalam hal ini negara gitu Bu. Bahkan tadi Ibu menyoroti tentang dunia ya. Ada nggak sih solusinya Bu yang diambil oleh mereka? Karena kasusnya nggak beres-beres gitu loh. Dari saya masih kecil sampai saya kecil lagi nanti, kasusnya nggak beres-beres gitu Bu. Nah gimana Bu? Terima kasih. Ya. Jadi tadi ya saya diakhiri bahwa sebetulnya udah ada undang-undangnya, tapi kenapa marak gitu? Kita coba lihat. KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Nah ini undang-undangnya gitu ya, diterapkan ini senantiasa berbasisnya itu tadi kepada gender gitu. Maksudnya apa? Dianggap bahwa adanya kekerasan itu karena ketidaksetaraan gender. Mulai dari bahwa perempuan itu yang lemah, laki-laki perkasa, maka dia menjadi korban. Kemudian dari sisi ekonomi gitu ya, perempuan lemah, lelaki perkasa, jadi korban gitu ya. Nah itu jadi undang-undang yang diterapkannya itu karena tadi berbasisnya hanya personal, dan personalnya itu lebih menekankan kepada kesetaraan gender. Maka undang-undang itu akan masalah gitu. Kalau kita lihat ya di pasal 1 dan pakai RT itu definisi itu bahwa kekerasan tangga itu adalah terhadap perempuan. Jadi gitu ya, yang berakibat timbulnya kesenjangan atau secara visual ancaman untuk perbuatan secara umum, jadi dianggap adalah undang-undang ini. Terus jahiliyah banget ya Bu. Kita lihat nih sekarang gitu ya. Kalau tadi saya berbicara global juga, kita lihat bagaimana nih solusi yang sudah ditempuh juga di level internasional. Kan tadi di internasional mengatakan 27% perempuan itu kena KDRT gitu ya. Kita lihat di internasional juga tadi udah diadakan konvensi pada tahun 79, lebih lama lagi. Kalau di Indonesia baru 2004. Jadi pada tahun 79 itu sudah melakukan konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Itu juga tuh. Itu di barat ya Bu ya? Ya, di Indonesia 2004. Nah masalahnya ini undang-undang konvensi ini dibikin secara internasional, kemudian kan harus diadopsi oleh negara-negara yang menjadi bagian dari PBB. Maka jadi wajar aja undang-undang yang ada di kita pun geser napas. Jadi itu hanya kepada perempuan. Makanya kalau masalahnya gara-gara maksudnya lemahnya perempuan, tidak setaranya perempuan, maka yang dimunculkan solusinya itu adalah untuk menyelesaikan soal perempuan saja, gitu kan? Nah, kita lihat tadi ya di internasional. Kemudian bagaimana di Amerika Serikat? Di Amerika Serikat itu ada nggak upaya untuk menghentikan itu? Ada banget gitu ya. Amerika itu bahkan 30 tahun lebih
gitu ya, Masya Allah. mencegah menangani KDRT, tetapi tadi berbasis gender lagi. Jadi nganggap tadi nggak setara itu kan. Kemudian bahkan sampai menginvestasikan duitnya gitu ya, Amerika itu $1 miliar untuk menyelesaikan KDRT itu. Aduh, Banyak juga kan kalau dilihat dari ini. saya jadi ingat saya pernah ketemu seorang dokter. Dia cerita, katanya dia pernah diminta hadir untuk mensahkan undang-undang KDRT. Betul. Satu pasal, kata dia nih Bu ya, dikasih 150.000 Bu. Itu satu Masya pasal. Allah. Kalau pasalnya 100, pasalnya banyak lumayan juga ya. karena memang di gelontorkan uangnya banyak untuk wajar. KDRT ini gitu ya. Nah, jadi bahkan pada tahun ini nih 2022, jadi di bulan Oktober Presiden Amerika Serikat itu mencanangkan sebagai bulan kesadaran dan pencegahan KDRT. Apa diantaranya? Speak up. Ibu-ibu dengar nggak di negeri kita? Speak up, ayo dong speak up. Apa sih speak up itu Bu? Bicara. Ngomong, laporin gitulah kasarnya ya. Ayo lapor, kalau kamu dipukul lapor, kalau kamu ditegur lapor gitu ya. Karena itu membuat menderita perempuan. Nah, itu adalah hasil rancangan dari Presiden pada bulan Oktober 2022. Jadi ibu-ibu kalau mendengar berita atau mendengarkan opini tentang speak up, nah ini selaras dengan apa yang diopinikan oleh Presiden Amerika. Amerika ya Bu? Amerika gitu ya. Nah, kita lihat nih nasional, apakah nasional juga menyelesaikan nggak undang-undang KDRT ini? Ada tadi udah disinggung kan, undang-undang nomor 23 itu tentang KDRT. Dan juga sekarang mengajak speak up juga. Kalau gitu kental banget nggak? Nyambung nggak? Nyambung, nggak nyambung ya, malah semakin marak, semakin terbuka kasusnya. Terus solusinya kayaknya nggak ada Bu. Ya itu tadi speak up. Speak up, ngomong doang gitu ya Bu. Ngomong gitu ya, speak up. Apabila tadi jadi korban gitu ya. Terus bahkan membentuk UPA, P2TP, 2A, itu banyak banget tuh. Kemudian juga membentuk Women Crisis Center, termasuk juga lembaga pendampingan korban yang dikelola oleh masyarakat. Bahkan ada penerapan pidana tambahan kalau KDRT kan. Jadi makanya minimal 15 tahun gitu kan. Jadi berat banget tuh gitu ya dibandingkan koruptor. Iya, betul. Kemudian juga penerapan pelindungan bagi korban oleh pengadilan, mencanangkan perempuan Indonesia 2045. Ini di dalam rancangan negaranya RJPM, RJPM, aman, sentosa, dan berdaulat gitu ya. Itu tahun 2045 gitu ya, sampai perempuan Indonesia itu aman dan sentosa dan berdaulat gitu ya. Nah, itu dibikin. Bagaimana kemudian di Depok nih? Kalau tadi nasional, solusinya kan gitu ya. Bagaimana di Depok? Nah, di Depok juga tahun 2020 itu kemudian dibentuknya level RW. Mungkin ibu-ibu nih yang para aktivis di RW ya, membentuk Satgas PKDRT. Dengar nggak Bu, di RW masing-masing ada? Ada ya, Satgas PKDRT. Jadi ada kurang lebih 600 RW yang sudah mengikuti dari 928. Kemudian juga solusinya Puspada Harmoni, yaitu untuk konsultasi keluarga. Kemudian ditambah lagi program bantuan perlindungan dan pemandirian korban. Itu solusinya katanya. Jadi pemandirian korban. Apa maksudnya? Karena dianggap tadi basisnya gender, dianggap bahwa kalau nanti perempuan itu lapor, kemudian misalnya si suaminya di penjara gitu ya, maka si perempuan ini mandiri. Iya, dari sisi ekonomi gitu ya. Dan juga kalau mandiri dari sekarang, berarti itu akan setara. Jadi laki-laki dianggap kan ini, kalau kesetaraan gender itu dianggap mempermasalahkan tentang kepemimpinan laki-laki. Gara-gara laki-laki yang mimpin, maka perempuan yang menderita kan gitu. Maka solusinya itu gitu ya, memberikan perlindungan pemandirian korban. Bahkan gitu ya, yang terakhir mencetak 3.500 pengusaha wanita. Jangan-jangan di sini ada tuh yang menjadi bagiannya. 3.500 pengusaha gitu. Kenapa?
karena dianggap bahwa wanita supaya mandiri dari sisi ekonominya, maka harus dibikin tuh para pengusaha wanita. Padahal itu apakah benar memberikan solusi KDRT itu dengan memandirikan perempuan dari sisi ekonomi gitu. Tambah masalah kali Bu. Ya nanti kita bahas ya juga. Itu kan itu tuh, jadi itu solusi yang dihadirkan ke daerah gitu ya. Kemudian termasuk program, nah ini program pemberdayaan perempuan kepala keluarga. Jadi ada program perempuan menjadi kepala keluarga. Karena tadi kan yang dianggap bermasalah itu adalah laki-laki menjadi kepala keluarga. Jadi ada kemudian program pemberdayaan perempuan menjadi kepala keluarga. Itu solusi yang ditawarkan dari Depok ya. Kalau saya dengar di Bogor juga gitu ya, ada pemberdayaan perempuan kepala keluarga. Nah kemudian selanjutnya, kenapa ini padahal di internasional, tadi di Amerika secara nasional, di Depok juga sudah ada pencegahannya gitu ya. Maksud bukan pencegahan, udah ada undang-undangnya gitu kan, memberikan solusi, tapi kenapa ternyata masih marah gitu ya? Kenapa nih gitu ya? Kenapa solusinya masih gagal? Mungkin itu ya yang harus kita pertanyakan gitu ya. Iya, jelas Bu. Alhamdulillah pertanyaan kedua saya udah dituntaskan oleh Ibu Ustazah Nurjana Zen dengan gamblang ya. Saya mau sapa dulu nih Ibu Dede dari Tapos. Lambaikan tangannya Bu. Masya Allah. Kemudian ada Ibu Rianti, Ustazah Rianti dari Citayam. Masya Allah, paling depan. Kemudian ada Ibu Susi Nurfaidah dari Cisalak. Iya, Depok bergema. Takbir. Allahu Akbar. Masya Allah. Dari permasalahan-permasalahan yang disampaikan tadi ya, KDRT kenapa marah, padahal udah ada undang-undangnya. Dan undang-undang yang terbaru malah tahun 2022 ya Bu, kemarin ya Oktober ya. Betul. Nah, itu dengan speak up. Kalau saya mikir balik, kalau speak up, semua bicara, ini kan malah mengeluarkan unek-unek dari para pelaku atau korban ya Bu ya, korban KDRT. Terus curhat Bu, curhat, setelah itu curhatannya itu kan hubungan rumah tangga di dalam rumah gitu loh Bu, suami istri. Jadi kemana-mana gitu loh Bu, kalau menurut saya itu satu ya. Jadi masalahnya itu kan harusnya di keep ya, ngadunya itu cuma sama Allah, terus menyelesaikan berdua. Bahkan katanya tadi panggil saksi dari pihak perempuan, dari pihak laki-laki. Lah kalau ini kita suruh speak up, wah saya diginiin dan seterusnya, bahkan sampai dipublikasi. Kayak kasusnya ya orang terkenal, dibanting, dicekek, katanya sampai lumpuh, ternyata ceritanya beda lagi gitu. Nah Bu, undang-undang yang seperti itu kan solusi ya Bu ya. Saya nyontek dulu Bu, takut salah. solusi yang diambil oleh pemerintah dalam hal ini. Tapi tadi sih pemahaman saya ya Bu ya, pemahaman saya tuh kalau kayak gitu malah menimbulkan hal yang baru, kayak perempuan di blow up atau dinaikkan statusnya untuk punya penghasilan atau kemandirian secara ekonomi. Apa nggak jadi malah ngelawan Bu sama suami? Nah itu yang pertama ya, pertanyaan saya. Terus yang kedua, suami kalau yang nggak ngelawan sekalipun, apa nggak jadi keenakan gitu loh, jadi suami rumah tangga, kayak cerita di sinetron ya, saya lupa tuh dulu, yang istrinya pergi ke luar negeri untuk kemandirian ekonomi ya. Apa tuh Bu judulnya Bu? Oh, Dunia Terbalik, betul. Apa ternyata ibu-ibu Musalika luar biasa mengikuti ini permasalahan di luar sana. Itu menurut Bu saja nih Bu, analisis terhadap solusi yang diberikan itu bagaimana Bu? Apakah akan menimbulkan masalah baru atau akan gagal atau seperti apa? Takut juga ya Bu ya. Jadinya gitu loh dengan suasana seperti ini ya, maka Bu. Ya. Jadi dengan tadi ya undang-undang yang sudah diterapkan, tapi
napasnya itu kan kesetaraan gender. Maka solusinya juga itu setara gender tadi gitu ya, dengan kemandirian perempuan baik secara ekonomi bahkan ke kepemimpinan, kan tadi ada pemberdayaan kepala keluarga, perempuan sebagai kepala keluarga gitu ya. Maka ini tentu saja gagal gitu, bisa dikatakan gagal. Buktinya apa gagal? Buktinya semakin marah. Nah, kalau berhasil, berarti kalau di secara internasional dari tahun 79 kurang lebih 42 tahun, harusnya kan menurun. Tetapi ternyata enggak. Makin di Indonesia 2004, sekarang 2022. Berapa belas tahun tuh? 18 tahun. Naik apa menurun, Bu? Naik gitu ya. Coba ibu-ibu kalau lihat aja ya, ini mungkin yang nggak melapor, betul kata Bu Duni tadi, akhirnya pada curhat karena disuruh speak up di media sosial. Dijadiin status, mulai dari WA, Facebook, Instagram, TikTok gitu, itu dijadikan ajang untuk curhat gitu ya. Padahal kalau tadi misalnya undang-undangnya berbasis hanya gender gitu ya, berarti kan dianggap bahwa yang salah itu hanya laki-laki. Padahal tadi menurut Komnas Anak pun, perempuan dan anak gitu ya, itu mengatakan 20% itu ada yang jadi korban itu laki-laki gitu ya, ada juga laki-laki. Bahkan bisa jadi nih akibatnya kan ketika terjadi KDRT itu kan kalau kita lihat nih, kita analisa kan terjadinya KDRT itu bisa mulai dari ekonomi, bisa jadi tekanan ekonomi ya. Kemudian yang kedua bisa jadi karena tidak harmonisnya rumah tangga, kurang komunikasi. Atau yang ketiga misalnya karena ada orang ketiga gitu ya, yang sering itu baik dari pihak laki-laki maupun perempuan gitu. Tetapi kenapa undang-undangnya itu hanya sekedar menyelesaikan secara personal? Maka hukumannya nih, kalau kita bicara hukumannya itu hanya menetapkan hukuman itu kepada pelaku saja. Jadi tidak dianalisa kenapa terjadinya KDRT. Apakah tadi karena ekonomi kah, atau karena orang ketiga, atau karena disharmoni di dalam rumah tangga, kan gitu, nggak dianalisa. Makanya solusinya tentu saja akan menemukan kegagalan. Jadi sebenarnya kalau kita lihat gitu ya, kenapa terus marak ini? Sebenarnya secara mendasarnya kenapa terjadi KDRT itu adalah karena mulai diterapkannya sistem sekuler dan liberal. Jadi kan dulu ibu-ibu kalau membaca sejarah ya, dulu negara adidaya, dulu pada masa kejayaan Islam, Eropa itu kan masih tertidur ya. Kemudian pada masa industri itu diawalilah oleh Inggris, Prancis, Italia gitu ya, itu kan mulai meningkat tuh. Maka menurut mereka bahwa perempuan, cara pandang kepada perempuan itu adalah pembantu laki-laki. Innalillahi. Kemudian juga itu cara pandang mereka, Bu ya. Cara pandang mereka. Jadi ya, diawali dengan masuknya cara pandang dari pandang kepada perempuan, bukan dari Islam. Baik. Nah, kemudian si perempuan ini hanya dijadikan untuk menyenangkan laki-laki saja. Nah, disitulah muncul gejolak perempuan karena merasa terzalimi, merasa kenapa gitu ya tidak dianggap manusia sebagaimana laki-laki. Maka mereka kumpullah gitu ya, sampai muncul ada woman liberalisation gitu ya, itu muncul perempuan yang ingin liberal, ingin bebas karena terkungkung. Nah, itu mulainya. Nah, kemudian muncullah ada HAM, kemudian diadopsilah setelah itu oleh PBB kan gitu. Berarti masalahnya asalnya itu ada kekerasan kepada perempuan itu karena penerapan sekuler. Ibu-ibu insya Allah udah paham ya sekuler ya. Paham ya Bu ya, sekuler ya Bu ya. Sekuler ada yang belum paham? Lain sekular. Sekuler itu yang yang diserut pakai gula terus pakai itu kelapa. Oh itu apa? Seler itu mah seler Bu, enak Bu, panas-panas gitu. Jadi mulai dari sekuler itu adalah akidah yang menganggap bahwa kehidupan dunia itu nggak ada cara pandang ya.
disisihkan, Jadi bahwa urusan dunia ini hanya urusan ya manusia. Karena melibatkan itu sekuler. Yang muncul kalau liberalis, kebebasan, karena kan nggak mau diatur sama agama, berarti muncul kebebasan. Nah kemudian tiba-tiba dianggap kesininya oleh para aktivis perempuan dan untuk mencegah daripada musuh-musuh Islam, kembalinya Islam, dianggaplah terjadinya kasus-kasus KDRT itu karena Islam. Astagfirullah. Makanya kan senantiasa dianggap yang nanti insya Allah akan membahas tuduhannya kepada ayat yang tadi dibaca oleh Ibu Sadaqis. Itu dituduh yang menjadi sumbernya itu adalah karena Islam itu menetapkan laki-laki sebagai pemimpin, kemudian kebolehan tadi memukul, itu dituduh dan itu padahal kekerasan itu munculnya di mereka. Nah yang lebih parahnya kan negeri-negeri kaum muslimin mengadopsi, gitu, mengikuti gitu ya, mengikuti yang hawanya liberal itu. Jadi sebenarnya kalau kita amati bahwa bukan karena persoalan laki-laki, gender gitu ya, tidak setaranya, tetapi karena diterapkannya sistem sekuler liberal. Nah, kesininya berkembang kan kapitalis kan. Nah, kapitalis itu kan mementingkan ekonomi. Ukurannya dari ekonomi. Maka yang terjadi hubungan suami istri itu ukurannya materi gitu. Jadi dianggap bahwa kebahagiaan, kemudian ada hubungan suami istri itu nilainya dari materi. Maka kan kenapa itu terjadi? Karena kan kapital ini memerlukan ini nih modal. Nah modalnya dari mana? Kalau nanti para lelaki itu kemudian dipenjara, kan itu rekayasa mereka ya. Lama-lama kan banyak laki-laki yang dipenjara, perempuan bisa jadi banyak yang jadi janda. Terus produk-produk mereka dibeli oleh siapa dong? Iya betul. Kan oleh perempuan. Maka perempuannya kudu diberdayakan. Itu tuh itunya. Persoalan gitu ya Bu ya. Maka perempuan kudu diberdayakan. Makanya kenapa undang-undangnya kudu bikin para pengusaha perempuan kudu mandiri, karena nantinya sebagai konsumen dari produk-produk mereka. Jadi sebenarnya ada hubungan nggak dengan KDRT? Banyak Bu, itu saling tumpang tindih, simbiosis. Jadi kalau dianggap tadi ya, kalau dianggap bahwa kita lebih dalam lagi nih gini. Kalau dianggap masalahnya karena perempuan tidak berdaya, maka perlu diberdayakan kan? Iya. Tadi di bidang ekonomi, versi kapitalis ya. Maka nanti bakal di rumah tangga itu nggak ada KDRT. Ada benar nggak begitu? Kita lihat contoh yang kemarin terjadi dari sisi ekonomi mapan banget, baik laki-laki maupun perempuan. Terjadi nggak KDRT? Terjadi. Kemarin juga yang terjadi di Depok itu keluarga mapan atau keluarga miskin? Ya. Mapan. Kalau dilihat dari sisi misalnya rumahnya gitu ya, penghasilannya, terjadi nggak KDRT? Terjadi. Berarti kan bukan masalah soal materi. Bahkan yang terjadi justru banyak terjadi KDRT itu ketika perempuan keluar rumah, laki-laki di dalam rumah karena ada peran yang tidak sesuai dengan fitrahnya, akhirnya terjadilah masalah di situ. Anak-anak ditinggalkan di rumah, ya nggak Bu? Betul. Nah, anak-anak nggak ada yang membina, nggak ada yang mendidik, karena ibunya keluar. Suami juga mulai karena istrinya keluar, akhirnya ketemu sama yang lain. Nah, akhirnya muncullah ditambah dengan karena tadi dasarnya liberalisme sekuler itu kan muncul liberalisme, kebebasan, hak asasi manusia. Maka kan pergaulan bebas, kemudian tontonan yang membuat akhirnya orang ingin melakukan itu. Akhirnya apalagi nggak ada istrinya. Tontonan ibu-ibu bukan udah harus ke bioskop ya enggak? Dipegang di sini. Akhirnya terjadilah itu juga. Bahkan karena ibu-ibunya tidak ngurusin anaknya, bukan hanya suaminya yang melakukan perselingkuhan, tapi anak-anaknya pun rusak. Makanya nanti kalau mau bahas soal anak-anak pun menjadi pelaku seks bebas, itu akibatnya itu. Jadi sebenarnya berarti bukan karena tidak setara,
tapi karena diterapkannya sistem sekuler, liberalisme. Ya, Gitu ya. masalahnya jadi kompleks ya. Iya. Ujung-ujungnya jadi semua merembet kemana-mana. Karena memang tujuan besarnya yang harus kita lihat, merusak keluarga muslim. Di situ. Bu, kita sadar gak sih Bu begitu Bu? Enggak ya kayaknya ya. Jadi kalau KDRT masih ya udah KDRT aja gitu. Masalahnya karena tadi ekonomi, atau ternyata kasus ekonomi udah terpenuhi, masalah lain, kemudian juga kurangnya komunikasi dan lain-lain. Tapi ternyata ujung-ujungnya itu ya karena adanya pemisahan ya. Pemisahan antara kehidupan agama dengan dunia. Yang tadi Ustazah katakan sebagai kehidupan yang liberalis, itu luar biasa. Dan itu seperti lingkaran setan. Kayaknya masalahnya nggak selesai-selesai. Masalah ini diselesaikan dengan cara begini, artinya masalahnya itu tambal sulam gitu Bu. Menyelesaikannya tambal sulam. Betul. Iya, bannya bocor gitu Bu, ditambal. Padahal dalamannya udah rusak. Ya tambal lagi. Betul. Harusnya diapain Bu? Diganti bannya sama yang baru gitu ya Bu. Jadi solusinya itu pragmatis. Masalah apa? Selesaikan, tapi akar masalahnya Betul. nyampe. Solusinya yang ada di depan mata, begitu Betul. ya Bu ya. Solusinya faktual. Nah, balik lagi nih Bu. Kan tadi katanya kalau apa? Iya. Kalau istri keluar bekerja, anak ditinggalkan, terus akhirnya yang marak di luar sana adalah tenaga kerja perempuan. Kepikir gak Bu? Terus laki-lakinya harus ngapain? Makin banyak nggak pengangguran di pihak laki-laki? Banyak banget. Dulu saya nggak pernah lihat pegawai SPBU perempuan. Sekarang nggak ada laki-laki. Hanya 1-2 yang laki-laki. Dulu pegawai tol perempuan nggak boleh. Sekarang boleh. Dulu sampai ada perintah, ada candaan gini, nggak boleh pegawai tol pakai BH. Oh iya, nah laki-laki gitu kan? Maaf. Tapi sekarang itu semua diduduki oleh kaum perempuan. Terima kasih. Belum? Cek. Iya, terima kasih. Ya, jadi apa yang dipaparkan oleh Ibu Ustazah Nurjana bisa kita pahami ya Bu ya. Jadi itu tuh siklus gitu. Kalau dulu kita belajar biologi ya, tikus dimakan oleh apa terus gitu loh, muter. Nah ini juga solusinya muter, akhirnya bukannya selesai tapi malah semakin marak, luar biasa. Saya mau kembali ke ayat Bu tadi Bu. Padahal kalau di ayat itu kayaknya kehidupannya tentram banget ya. Betul gak Bu? Iya, tadi tuh kalau punya masalah, laki-laki itu pemimpin, kalau punya masalah datangkan dari pihak perempuan, datangkan dari pihak laki-laki, kemudian diislah dan akhirnya mereka akan kembali rujuk dan seterusnya. Itu sesuatu yang adem banget gitu loh Bu. Dan itu kan ayat ya, kalau ayat itu kan berarti bicara Al-Quran. Kalau Al-Quran itu kan way of life Bu ya, undang-undang Bu, pandangan hidup kalau menurut saya. Jadi kalau kita menggunakan Al-Quran itu sebagai pandangan hidup, kayaknya nggak akan terjadi begitu deh Bu. Nah, pertanyaan saya ke Bu Ustazah, mewakili teman-teman Mubalighah ya Bu ya. Ya Ustazah ya, mewakili ya. Jadi sebenarnya Bu, kasus yang tadi yang udah dikelola dengan mengadopsi undang-undang dari Amerika, kemudian kita punya sendiri sampai dibentuk speak up dan lain-lain, yang menurut saya ujung-ujungnya itu adalah masalah akan semakin meruncing. Pertanyaan saya, apapun makannya, minumnya teh botol sosro, kan begitu ya? Itu iklan tagline-nya luar biasa keren. Nah, kalau bisa gak sih Bu, apapun masalahnya solusinya adalah Islam. Ibu-ibu yakin gak itu? Yakin? Oh berarti nggak usah dijelasin Bu saja. Iya, kalau udah yakin udah berarti nggak usah dijelaskan. Tapi saya mau bertanya nih Bu saja, mungkin nggak gitu loh? Terus Islam yang seperti apa? Bukankah kita sekarang berada dalam agama ya Bu ya, agama Islam, kita pakai kerudung, kita ngaji dan lain-lain, tapi ternyata problematika kehidupan itu datang silih berganti bahkan semakin marah.
Nah pertanyaannya mungkin nggak Bu itu diselesaikan oleh Islam? Islam yang seperti apa? Yang mampu menyelesaikan permasalahan kehidupan. Katanya kan Islam itu damai, Islam itu sejahtera, Islam itu adil dan seterusnya. Bahkan di dalam Islam perempuan itu dimanjakan ya Bu ya. Wah seperti barang antik gitu. Gimana tuh Bu menurut Ibu? Terima kasih. Ya, kalau bicara kita kepada kita sebagai seorang muslim gitu ya, tentu saja bahwa Al-Quran ini termasuk bagian dari salah satu rukun iman kan ya, yang harus kita imani bahwa Al-Quran ini sebagai wahyu Allah, dan itu termasuk mengatur seluruh aturan kehidupan kita, termasuk di dalam hal rumah tangga. Maka kalau kita berbicara Islam, Islam itu menyelesaikan seluruh persoalan manusia. Kenapa? Karena yang bikinnya Allah sang pencipta kita, yang maha tahu atas problematika kehidupan manusia, termasuk di dalamnya dalam urusan rumah tangga. Jadi sebenarnya dari 3 ayat yang tadi dibacakan oleh Ustadzah Is itu, mulai dari surat An-Nisa ayat 34, 35 dan 36, itu adalah tata aturan gitu ya, bagaimana pergaulan suami istri itu, termasuk apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya di dalam rumah tangga. Kita lihat bahwa kenapa kemudian mereka justru yang dituduhkan, saya ingin membahas dulu tadi ya, tuduhan dari kaum feminis gitu ya, menganggap bahwa itu masalah kepemimpinan. Karena apa? Di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 34 itu dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa laki-laki itu adalah pemimpin gitu ya, bagi siapa? Kaum perempuan. Bagi kaum perempuan gitu. Nah di sini yang suka dituduh bahwa inilah yang menyebabkan terjadinya KDRT. Padahal gitu, ibu-ibu ketika berbicara rumah tangga, kalau saya membaca di tafsirnya, kata ar-rijalu ini memang khusus buat laki-laki. Nah kalau kata menurut feminis, para penggiat gender, dikatakan ar-rijal itu bukan laki-laki. Kenapa? Karena di ayat selanjutnya tadi, kenapa laki-laki itu jadi pemimpin? Karena dia itu diberikan kelebihan, gitu, dari perempuan. Nah kalau sekarang para perempuan itu udah bisa melebihi laki-laki, berarti bisa dong jadi pemimpin. Itu dia bisa gantian. Kalau laki-lakinya nggak bisa jadi pemimpin, perempuannya yang jadi pemimpin. Supaya apa? Menurut logika mereka, gitu ya, itu jadi setara karena mampu gitu, karena ya? Perempuan mampu dan laki-laki tidak mendominasi. Padahal kan kepemimpinan di sini juga harus ibu-ibu tahu bahwa kalau tuduhan mereka menganggap bahwa dengan kepemimpinan ini laki-laki bisa mendominasi perempuan, padahal arahnya bukan ke situ. Justru qawwam itu adalah dia sebagai pelindung, dia sebagai periayah, pengurus dari istri dan anak-anaknya. Itu yang dimaksudkan di dalam Al-Quran, bukan yang digambarkan oleh mereka. Kalau jadi pemimpin itu maka bisa semena-mena, seperti seakan-akan antara majikan dengan buruh, gitu ya, dengan bawahannya, antara direktur dengan pegawainya, gitu ya, sehingga bisa nyuruh-nyuruh sembarangan, gitu ya, karena digaji, gitu ya, atau seperti antara budak dengan tuannya, gitu ya. Bukan begitu. Justru qawwam di sini adalah menjadi pelindung dan periayah perempuan, gitu. Sehingga kan di dalam rumah tangga mungkin ibu-ibu di sini ada yang 10 tahun pernikahannya, banyak kayaknya Bu. Wah, 10 tahun mah lewat. 10 tahun mah lewat. 20 tahun lewat. 20 tahun ada. 30 tahun? 25 dulu Bu, 25. 30 tahun. 35, 40. Oh tuh ada yang 35, ada yang 40. Lempeng aja enggak Bu persoalan keluarga. Kan tadi udah makin lama makin mulus gitu. Ada masalah nggak dalam rumah tangga? Adalah, pasti ada ya Bu ya. Iya.
Pasti ada. Makanya Allah Maha tahu ketika laki-laki dan perempuan gitu ya, kemudian berhubungan harus ada aturannya. Nah, ketika kemudian ada masalah harus didudukkanlah siapa yang menjadi pemimpin. Kalau semua jadi pemimpin, yang terjadi justru seperti saat ini. Betul. Terjadilah KDRT. Karena si perempuan nggak mau dipimpin, laki-laki merasa terhinakan karena tidak menjadi pemimpin, gitu ya, tidak sesuai dengan fitrahnya. Jadi penguasa ya Bu ya, bukan pemimpin, menguasai istri gitu. Betul gitu ya. Padahal gitu ya, ketika laki-laki ketika menikah dasarnya itu adalah keimanan kepada Allah, dilandasi oleh akidah Islam. Kemudian dia tahu fungsinya sebagai pemimpin, berarti harusnya ini bertanggung jawab. Betul. Ya kan? Dialah yang akan menafkahi, dialah yang akan melindungi istri dan anak-anaknya, dia juga yang akan mendidik karena dia sebagai qawwam. Nah, perempuan, makanya di ayat selanjutnya, perempuan-perempuan yang ketika nikah itu dilandasi karena iman, karena ketakwaan kepada Allah, dia akan sabar untuk taat kepada suaminya. Karena tadi landasannya kan sama-sama iman. Nah, yang dituduh oleh gender itu, wah kalau pemimpinnya laki-laki bakal semena-mena. Padahal di Al-Quran nggak ada yang begitu. Nah, yang masalah besarnya, ibu-ibu juga ikutan benar gitu ya. Benar. Oh, akhirnya pada pengen keluar, mendoronglah. Oh, ayo emansipasi. Kalau zaman dulu ya, kalau sekarang kesetaraan gender, ya ingat apa sama Allah yang memberikan aturan, yang telah melahirkan, menciptakan kita, termasuk seluruh tata aturan termasuk di dalam rumah tangga ini. Nah, ini karena ada pemimpin maka rumah tangga itu aman. Kemudian ada tuduhan bahwa perempuan itu nanti kalau laki-lakinya jadi pemimpin, kan ibu-ibu juga suka begini, ya urusan perempuan mah cuma sekitar kasur, dapur, sumur, kan gitu. Enak laki-laki, tak gantian deh. Bapak mah enak aja tiap hari pergi gitu ya, pulang. Bapak nggak tahu masalah di rumah kayak apa, muncul tuh gitu ya keinginan untuk keluar itu. Ya. Gantian Pak, gantian. Padahal dari qawwam inilah, karena Allah tadi melebihkan laki-laki itu memberikan nafkah. Dimulai ketika dia mengambil seorang perempuan menjadi istrinya, mulai dari dia memberikan mahar, dan selanjutnya kewajiban menafkahi. Betul bahwa perempuan itu yang melayani suami, yang menyiapkan makanan, menyiapkan pakaian, termasuk anak-anaknya. Tetapi siapa yang menyediakan itu semua? Apa yang diperlukan untuk dimasak, apa yang diperlukan untuk dipakai kalau pakaian gitu ya, itu kewajiban qawwam. Perempuan, laki-laki gitu. Karena dia berayah gitu ya. Keluarga ini luar biasa ya. Kalau makanya kenapa baru disebutkan pernikahan ini separuh iman udah didapatkan karena kehidupan yang dekat dan nyaman. Itu kan kalau kembali kepada Al-Quran. Jadi nggak bakalan ada apalagi para wanita muslimah menuntut kesetaraan gender. Dari mana itu? Nggak dikenal di dalam Islam kesetaraan gender karena Allah sudah melebihkan laki-laki, sebenarnya itu sama untuk perempuan. Ya kan tadi dilebihkan laki-laki bisa mencari nafkah, gitu ya. Bahkan diwajibkan untuk mencari nafkah. Untuk siapa nafkahnya? Anak istri. Istrinya. Tapi ini perempuan jago-jagoan, ayo gantian, aku juga mampu. Nah itu karena saat ini diterapkan bukan Islam. Jadi terjadinya KDRT ini justru tidak melibatkan solusinya itu dari Allah. Solusinya itu kepada undang-undang yang dibikin manusia. Padahal yang bikin undang-undangnya pun bermasalah kan? Iya betul Bu. Di barat itu kan mereka itu bermasalah. Mereka juga nggak bisa menyelesaikan ini. Loh, kok kita ambil? Bahkan sudah ditinggalkan lama itu Bu. Iya, mereka kenapa diambil gitu ya? Jadi itu jadi dagangan mereka nih gitu ya. Sehingga, termasuk mungkin, tapi insya Allah majlis taklim yang ibu ini nggak ada ya yang dibahas di majlis taklim. Makanya ibu-ibu itu kudu mandiri, kuat supaya kalau harus kerja gitu ya. Kalau yakin macam-macam gitu. Jadi ketika ketemu suami istri itu pemasukan
Kalau dia begini, aku begini. Gitu seperti itu gitu ya. Jadi bukan itu. Ini kesalahan yang mendasar ya, Bu, Iya, ya. kesalahan yang mendasar. Akhirnya kemana-mana Betul. akhirnya. Kemudian kan ada tuduhan lain selain Ya. tadi kepemimpinan. Bahwa dituduh lagi karena ayat yang selanjutnya itu, kalau dikhawatirkan perempuan itu nusus, gitu ya, maka dilakukan beberapa hal. Ya. Sebetulnya kan ada ininya, Ada tahapannya, betul. Ada prosesnya, mulai dari menasehati, Ya. pisah tidur, kemudian yang ketiga dipukul. Nah ini nih yang dijadikan dituduhnya, dipukul. Jadi Islam boleh untuk memukul perempuan. Padahal kalau kita pelajari dari ayat ini dan dari hadis-hadis Rasulullah gitu ya, kebolehan memukul itu sangat ketat. Boleh memukul itu memukul untuk takdim. Takdim itu apa? Mendidik. Bahkan kalau di dalam hadis disebutkan boleh memukul itu pakai kayu siwak. Ibu-ibu kalau dipukul pakai kayu siwak nyeri enggak? Enggak lah, Bu. Kata ibu tuh malah lagi gitu. Kalau di zaman liberal kan gitu ya, betul. Nah ini sedikit cerita ya. Kalau di Majelis Taklim itu ada yang datang, Bu, saya mau cerai aja katanya gitu ya. Kenapa? Soalnya lah suami saya gitu. Kalau diajak ngobrol diem aja, gitu ya. Diajak ngobrol diem aja. Kata saya justru suaminya memberikan kesempatan, istrinya udah tahu banyak ngomong, berarti suaminya soleh itu. Daripada berantem, enggak, sampai aku bilang ngomong Pak, ngomong. Sampai akhirnya itu istri, karena tadi ya kehidupan ini tidak diatur dengan Islam, dia bilang kalau gitu Pak, saya minta cerai. Gara-gara nggak ngomong itu suami. Belum mukul itu nggak ngomong. Kata suaminya, kudu ngomong apa? Saya talak kamu, katanya diajarin sama istrinya itu, saya talak kamu. Kata suaminya, nggak mau. Nggak berani, dihina lah laki-laki. Ya. Jadi sebenarnya kalau kata tadi Barat menganggap bahwa yang jahat itu laki-laki. Kalau soal mulut sebenarnya siapa yang paling pedes? Ayo Bu, ngaku. Kata ibu siapa Bu? Perempuan, pengakuan dosa gitu. Itu menghinanya, nggak berani kan, cemen. Ada nggak yang marah kalau dikatain cemen? Kata suami, baiklah kalau begitu, saya talak kamu. Gitu. Setelah gitu lapor lagi ke saya, Bu, saya ditalak. Hah, gimana ceritanya? Katanya suaminya nggak ngomong, saya tantang. Ternyata dia mau mengatakan, itu perempuan. Karena nganggap tadi coba supaya pengen setara itu. Ternyata dia nggak berani sama aku gitu. Nah kalau dilihat makanya nggak hanya korbannya perempuan, laki-laki pun bisa juga terjadi. Jadi tadi balik lagi ke nusus tadi. Ya. Kalau dikatakan nusus itu kan kalau perempuannya udah nggak mau melayani, termasuk ketaatan misalnya ketika diajak tidur gitu ya. Hal-hal yang betul-betul itu hubungan suami istri gitu ya. Maka boleh tadi pertama dinasehati, kedua pisah tidur, ketiga dipukul, tapi tadi kayu siwak yang digambarkannya itu, dan nggak boleh ke tangan. Ke tangan, ke muka. Kok saya bilang tangan tapi nunjuk ke sini. Kurang konsentrasi. Kayaknya butuh minum Bu. Kurang itu. Saya nggak dibayar soalnya sama dia, jadi nggak mau bilang itu. Boleh. Cepat enggak Bu, enggak. Nanti keburu lupa nih. Oh iya. Jadi dari mana pun tadi? Dari mana? Nusus. Yang dituduh kan tadi kebolehan mukul, padahal mukulnya juga begitu. Nggak boleh mukul ke muka, nggak boleh mukul kepala, apalagi sampai ngedorong. Nggak ada di dalam Islam. Apalagi dibanting ya Bu? Apalagi dibanting. Menggelas. Nggak ada gitu. Saat ini yang disebut kekerasan itu ngebanting, mukul. Kalau didasari rumah tangganya karena iman dan takwa gitu ya, didasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, nggak akan terjadi ini. Tapi justru terjadinya itu tadi diterapkan sistem yang sekuler ini, jadi nggak mau pakai Al-Quran. Pokoknya kalau saya marah, marah aja. Walaupun ibu-ibu
Mungkin ibu-ibu ustazah udah ngajarin di majlis taklim ya kan, ayat ini udah kan nyampe ibu, di dalam Al-Quran ada aturan begini, tapi di dalam kehidupan sehari-hari nggak diterapkan Islam, maka yang terjadi lihat di sinetron, ya kan, begitu, lihat di HP, lihat di mana berita, oh begitu, kalau marah itu, oh marah itu dibunuh, oh marah itu disiksa, oh marah itu begini, begitu. Padahal di dalam Islam nggak ngajarin itu. Tapi kenapa saat ini padahal Islamnya nggak diterapkan, yang dituduh ayat Al-Quran? Nyambung nggak, Bu? Nyambung nggak? Saat ini diterapkan Islam nggak, Bu? Enggak. Mayoritas kan kita ini kaum muslimin, diterapkan nggak Al-Quran dan As-Sunnahnya? Enggak ya, Bu? Enggak. Tapi kenapa yang dituduh Al-Quran? Yang dituduh Islam, padahal kan nggak diterapkan. Aneh ya, Bu? Tapi nyata, Bu. Tapi nyata, makanya kita ini harus ngerti banget. Jadi kalau tadi di awal oleh Bu Yuni udah disampaikan, kita ini ngaji nih, Bu. Kalau kata ibu-ibu, ngaji kok bentuknya begini. Sebab kenapa? Kita sudah tahu ini adalah para guru, para mubalighah. Ayatnya mah nggak perlu diajarin lagi, ya nggak? Udah hafal. Udah hafal banget Udah tiap hari. Tapi gimana penerapannya? Jangan sampai ibu-ibu ngajarin ayat ini, tapi kemudian ada konsultasi, Bu, gimana suami saya gini, ya udah cerai aja. Jadi cocok ya, Bu, ya, sangat cocok diterapkan Islam dalam kehidupan Dalam masyarakat. kehidupan sehari-hari kan gitu. Sepakat nggak, Bu? Sepakat nggak, Bu? Betul nggak? Kata ibu, Al-Quran ini perlu diterapkan apa enggak? Harus wajib. Gitu. Jadi lucu kalau tadi dituduh gara-gara Islam. Iya. Gitu ya, tuduhan-tuduhannya itu. Kemudian juga yang terakhir, kalau di ayat yang ke-36 itu kan, kalau tadi ya soal kepemimpinan, Ya. kemudian yang kedua soal memukul tadi, padahal kan kalau bahasa sekarang mah hoax, nggak sesuai dengan faktanya. Ya. Kalau yang dituduh adalah ayat itu. Yang ketiga di ayat 36, apabila gimana nih si perempuannya nusus gitu ya, udah yang pertama nggak berhasil dinasehati, yang kedua nggak berhasil, yang ketiga nggak berhasil juga, terus akhirnya terjadi permasalahan yang besar, kan kemudian diselesaikannya kemana, Bu? Kemana? Pengadilan. Gitu ya, Bu. Pantesan, Bu, kalau pagi-pagi ini di pengadilan agama itu ngeri banget. Saya tanya, Bu, mau apa? Saya pernah suatu saat ke pengadilan agama Depok sini. Saya ada perlu gitu ya. Menurut ibu-ibu mungkin saya juga begitu ya, mau seperti ibu-ibu, dia udah saling senyum. Saya jadi rada waspada nih diajakin senyum. Kata saya, Bu, Ibu kalau masuk apa ke sini udah antri, udah ngambil nomor. Bahkan kata ibunya, Bu, ngambil nomornya yang itu. Aduh, nomor apa ini ya, kata saya gitu. Bu, emang nomor antrian apa? Iya, buat gugat cerai. Saya sampai mundur. Bu, ternyata ini yang ada, dan itu perempuan semua. Jadi cara solusinya karena tadi kata ibu-ibu datang aja ke pengadilan, gitu kan? Nah di dalam Islam di ayat 36 itu kan disebutkan harus didatangkan dulu ada hakam dari keluarga, hakim dari keluarga, baik dari pihak laki-laki maupun perempuan. Jadi nggak ada solusinya ujung-ujung cerai. Karena yang disebut bahwa cerai itu memang halal tapi dimurkai oleh Allah di situ, karena harus itu hanya sebagai pintu yang terakhir. Kalau berbagai macam masalah itu sudah tidak bisa diselesaikan, udah itu solusinya udah ditempuh semua, tidak bisa diselesaikan dan tidak bisa lagi diperbaiki, baru itu adalah pintu yang terakhir, pintu darurat, seperti pintu darurat lubang kecil gitu ya. Nah itu ayat itu membahas itu. Jadi gimana coba di dalam Islam kemudian dituduh bahwa yang mengakibatkan KDRT itu Islam? Jadi justru Islam itu menjaga banget kehidupan rumah tangga gitu ya. Kemudian diposisikan istri yang soleh itu yang menjaga rumah tangga, menjaga harta suami termasuk anaknya. Karena apa? Dari rumah tangga itulah nanti akan melahirkan generasi kan. Dan ini yang menjadi masalah buat mereka kalau dilahirkan generasi-generasi yang nantinya taat juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Masih ada satu pertanyaan, Bu. Belum, nanti ada tayangan-tayangan. Masya Allah. Udah ya, Bu ya.
Kayaknya ini ya, Biar artinya nanti ibu-ibunya nanya udah, ya. ya udah dapat gitu ya Bu ya, clue-nya ya, bahwa memang ya Islam itu seperti tadi ya, jadi tagline seperti teh botol, apapun makanannya, minumnya teh botol sosro, apapun masalahnya solusinya adalah Islam. Takbir Bu, Allahu Akbar. Siapa kita? Mubaligo, hebat. Ulangi, siapa kita? Nah, mau apa kita? Pertanyaan baru dari saya. Begini, Masya Allah. Siap ya? Iya, kalau saya tanya mau apa kita? Mencerdaskan umat. Masya Allah. Oke? Iya. Berdiri ya? Iya. Yuk kita berdiri dulu Bu, biar nggak pegel Bu. Maaf Bu saja. Yo. Ya. Mohon maaf ya disuruh berdiri, tapi mudah-mudahan jadi sehat. Iya. Siapa kita? Mubaligo, hebat. Mau apa kita? Mencerdaskan umat. Masya Allah. Allahu Akbar, luar biasa. Terima kasih. Aduh, kayaknya Bu nggak mau udah nanyanya, padahal jatah saya cuma satu pertanyaan lagi. Ya, jadi kita sama-sama yakin bahwa tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh Islam. Jadi karena tadi kita udah nyoba ya dari tahun 79 ada undang-undangnya, terus sampai tahun sekarang sampai muncul lagi undang-undang baru di Oktober kemarin, belum lama ya Bu, baru sebulan, ternyata itu juga tidak menyelesaikan masalah. Nah, Islam yang seperti apa? Itulah yang tema kita hari ini. Ternyata Ustazah kita memaparkan bahwa agama Islam dalam hal ini terkait dengan KDRT sekalipun diatur di dalam Al-Quran untuk penyelesaiannya. Nah, berikutnya nih Ustazah, setelah kita tahu bahwa Islam itu adalah solusi tuntas dalam menangani segala bentuk permasalahan, dalam hal ini KDRT, siapa tuh Bu yang tanggung jawab Bu? Terus ini kan udah Islam Bu gitu loh. Nah, siapa yang bertanggung jawab ya? Siapa yang punya peran gitu Bu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut atau untuk mengembalikan Islam menjadi alat atau cara menuntaskan masalah. Iya, terima kasih Bu. Iya, kalau itu peran siapa gitu ya? Iya. Kita tadi ayatnya udah tahu, bagaimana pelaksanaannya juga udah tahu. Bisa nggak melaksanain sendiri Bu itu secara individu? Nggak bisa. Nggak bisa ya, karena kan bukan hanya individu tadi, justru udah marak, udah sistemik. Iya, karena ternyata masalahnya itu karena sistem diterapkannya sistem sekuler liberal gitu ya. Kemudian ekonominya kapitalis kan gitu ya. Berarti harus ada peran negara di sini gitu. Bu 5 menit ya Bu ya? Oh, 5 menit ya. Jadi harus ada apa Bu? peran negara. Peran negara. Iya. Iya juga ya Bu ya. Iya. Nggak mungkin dong bisa dilaksanakan kalau nggak ada itu. Iya. Peran negara yang nantinya akan melindungi, bukan hanya melindungi individu-individu, tetapi termasuk rumah tangga yang ada di dalam negara tersebut. Mulai dari apa? Tadi penjagaannya. Ketika gitu ya, negara itu akan senantiasa mengingatkan perkawinan ini gitu ya, pernikahan ini harus di dalam visi dan misinya untuk apa gitu ya, sebagai apa gitu, dia hidup itu bukan hanya sebagai hamba Allah gitu ya, tetapi ketika kemudian berumah tangga itu untuk membentuk keluarga yang seperti apa gitu. Kalau seperti sekarang kan ketika menikah mungkin datangnya kemana Bu kalau kita nikah? Apa aja Bu? Kalau kita nikah datangnya kemana? KUA. Ke KUA ya. Iya. Nah, jadi KUA itu bukan hanya sekedar mencatatkan siapa yang menikah dengan siapa gitu ya, tetapi itu akan terus tuh didakwahkan bagaimana sebenarnya visi dan misi rumah tangga yang sesuai dengan Islam. Itu peran negara tuh. Kemudian juga jadi ada pendidikan ada senantiasa didakwahkan, diedukasi gitu ya, bahwa bagaimana. Kemudian juga kalau tadi bagaimana supaya suami itu bisa bertanggung jawab menjadi qawwam itu, kan itu harus ada peran negara. Kalau tadi udah disinggung misalnya, ketika para wanita itu keluar rumah,
gitu ya. Kemudian untuk bekerja, yang saat ini terjadi adalah kekurangan pekerjaan buat laki-laki. Nah, negara harus menyiapkan gitu ya pekerjaan buat para lelaki, sehingga para lelaki itu mampu untuk melaksanakan kewajibannya, yaitu menafkahi istri dan keluarganya. Itu tuh peran negara. Kemudian juga bahwa bagaimana kalau kemudian nih terjadi misalnya tadi kekerasan itu ya, bagaimana kalau terjadi kekerasan itu di dalam rumah tangga gitu, maka Islam memandang itu sebuah kejahatan. Kekerasan itu kan tadi bahwa walaupun boleh mukul kepada istrinya hanya dengan pukulan untuk mendidik, bukan pukulan yang menyakitkan, maka Islam memandang itu adalah kejahatan. Kalau apalagi sampai dorong, apalagi ngebunuh, nauzubillah ya, sampai ada yang dicincang, diapalah, menyeramkan gitu ya. Nah, ini adalah sebuah kejahatan, maka tentu saja negara harus memberikan hukuman. Nah, ini kan nggak mungkin bisa terlaksana kalau tidak ada yang menerapkan, ya nggak Bu? Betul. Makanya kenapa judulnya ini adalah harus Islam kafah. Bukan hanya Islam itu mengatur masalah di ruang-ruang individu, misalnya sholat, puasa, zakat, haji, gitu. Tetapi Islam kafah itu adalah Islam yang menerapkan seluruh berbagai aspek kehidupan. Nah, sedangkan di dalam Islam bukan hanya perintah untuk individu, termasuk ukubah tadi, sanksi-sanksi. Jadi kalau di dalam rumah tangga itu kemudian siapa aja pelakunya, baik itu laki-laki, bisa jadi perempuan, misalnya melakukan kejahatan, atau di dalam bahasa Arabnya jarimah, kejahatan itu jarimah gitu ya, maka negara akan memberikan sanksi gitu, sanksi yang berat karena dia sudah melakukan kejahatan. Jadi nggak bakalan seperti saat ini gitu ya. Kemudian bagaimana tuh keluarga? Kalau gitu sama aja dong Bu, kalau si suaminya melakukan kejahatan kemudian disanksi, nanti perempuannya nggak ada yang memberikan nafkah. Nah, disitulah negara juga turun tangan. Negara harus memberikan solusi kepada keluarga itu. Berarti menjadi tanggung jawab negara itu keluarga, karena suaminya kan diberikan sanksi gitu. Jadi negara itu turun tangan di situ. Nggak seperti sekarang ada undang-undangnya, kemudian si laki-lakinya dipenjarakan, kemudian kalau si perempuannya menderita tidak ada yang memberikan nafkah, jadi DL itu Bu. Jadi akhirnya berita lalu gitu ya. Makanya kenapa tadi banyak juga yang nggak laporan walaupun udah ditonjok berkali-kali gitu kan, karena ya nanti di penjara siapa yang mau ngasih makan. Kalau di dalam Islam kemungkinannya sangat kecil, baik laki-laki maupun perempuan melakukan penganiayaan karena dosa besar gitu ya, karena itu termasuk di kita udah dilandasi karena keimanan tadi itu. Kalaupun itu terjadi, negara yang bertanggung jawab. Jadi harus ada tuh, berarti harus ada yang menerapkan. Makanya hanya Islam kafah yang bisa menghapuskan kekerasan dalam rumah tangga. Jadi kalau kembali ke atas wajar, kalau kemudian sekarang semakin marah karena memang yang diterapkan bukan Islam. Jadi justru liberal, sekuler gitu ya yang diterapkan gitu. Bagaimana, setuju kalau diterapkan Islam kafah? Ada nggak harus setuju Ibu? Enggak, saya nggak perlu setuju Ibu. Kata Allah perlu, karena Allah yang memerintahkannya. Ibu mau setuju atau enggak, kan perintahnya udkhulu fis-silmi kafah. Yang justru nanti tinggal dimintai pertanggungjawaban. Apakah ini balik ke pertanyaan yang ujung yang selain peran negara adalah peran kita. Nah itu Bu, peran kita termasuk para ustadzah, para mubaligho, peran saya gitu ya Bu ya, peran saya gitu ya, peran kita semua nih. Kalau negara tadi perannya, kemudian kita bagaimana nih? Berarti kita harus senantiasa mendakwahkan Islam kafah. Karena ternyata kalau tidak dengan Islam kafah, ya hanya parsial tadi, bagian-bagian kecil aja yang bisa selesai. Kita sebagai bagian dari yang nantinya oleh Allah akan dimintai pertanggungjawaban, persoalan ini kan akan dimintai pertanggungjawaban nih. Kenapa nih ayatnya dibaca terus, bahkan dihafalkan oleh ibu-ibu, oleh kita semua gitu ya, tapi kenapa kok realisasinya nggak ada?
Maka kita harus menjadi bagian yang terus mendakwahkan kepada umat gitu ya, bahwa penerapan Islam kafah ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah yang akan kalau di dalam kehidupan rumah tangga sebagaimana tujuan kita sakinah, mawadah, warahmah itu akan ada kalau Islam kafah. Kalau Islamnya diterapkan secara kafah. Itu yang pertama tuh. Kemudian yang kedua, ya sekalian ya, karena 5 menit lagi ya. Okay. Yang terakhir ini, tadi berarti tugas kita nih ya, tugas kita terus mengedukasi, mendakwahkan gitu ya kepada umat Islam kafah, supaya nanti akhirnya adalah institusi yang akan menerapkan Islam itu. Kemudian juga kenapa juga jadi bagian kita gitu ya. Jadi dalam kehidupan rumah tangga ini ibu-ibu kan kalau ada yang menikah ibu doain mudah-mudahan keluarganya sakinah, mawadah, warahmah. Itu mah sama yang ngerti nggak ngerti ibu tuh bilang gitu. Padahal cuma 2 minggu dilaporkan karena melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Padahal didoainnya berapa ratus orang ya. Mudah-mudahan sakinah, mawadah, warahmah. Gimana pun penerapannya bukan Islam ya akan terus terjadi. Kemudian yang kedua, kalau udah nikah, terus ibu-ibu doain ya anak saya nih, karena kalau udah nikah terus hamil, punya anak, terus doanya apa Bu? Robbana hablana min azwajina. Kan itu doa yang ibu suka ajarkan ya ke jamaah. Gimana Bu? Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Terus di ujungnya waj'alna lil muttaqina imama. Nah ini jadi keluarga ini bukan hanya hubungan suami istri berdua atau bertiga berempat dengan anak, doanya juga itu keumatan. Waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami menjadi pemimpin orang-orang yang bertakwa. Doa mah jalan terus tapi nggak pernah dakwahnya, gimana dong? Padahal doanya itu waj'alna lil muttaqina imama, kami jadikan gitu ya menjadi pemimpin orang yang bertakwa. Nah ini di dalam kehidupan rumah tangga tuh adanya gitu udah dulu. Mantap, Masya Allah, dalam tuh Bu ya doanya ya. Tapi sampai sekarang kalau jalannya salah tadi ya Bu ya, kalau lingkungannya salah gitu kan ya nggak dapat dong ya. Nah berarti peran siapa? Peran kita, peran orang-orang yang ada di depan saya, di sebelah saya, dan yang bicara. Jadi untuk senantiasa memperbaiki umat dalam rangka memahamkan mereka terhadap agamanya. Siapa kita? Mubalighah. Mau apa kita? Mencerdaskan umat. Masya Allah, Allahu Akbar, luar biasa. Pertanyaan saya udah habis, waktunya juga saya udah habis, sudah dilirik nanti sama panitia. Jadi insya Allah pemaparan dari awal sampai akhir, barokallah Ustazah, ilmunya luar biasa. Ternyata ya kita gali aja satu doa tadi. Nah itu kalau doa itu tidak diletakkan di tempat yang benar, maka doa itu tidak akan pernah sampai. Gitu ya Bu ya. Nah, ibarat kata seperti itu. Kita mau makan bakso, angger we di dia Bu, mau makan bakso, nggak ada ujuk-ujuk bakso datang. Nah, begitu juga kita ingin menyelesaikan berbagai solusi yang hadir di hadapan kita, maka bergerak. Gitu. Bergeraknya apa? Mencerdaskan umat. Masya Allah. Gitu.